smoke while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang. And Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang bermakna prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman dan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan segala aspek kehidupan dapat teratur dengan baik. Namun sangat disayangkan, masih terjadi pelanggaran sila yang berdampak negatif pada berbagai aspek fundamental, salah satunya aspek politik. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan beberapa bukti kasus-kasus pelanggaran dalam ranah politik yang menodai norma-norma Pancasila. Setelah kita melihat berbagai permasalahan yang menyangkut paut dalam Pancasila, terutama dalam politik, kita bisa mengambil beberapa contoh, diantaranya ialah korupsi. Dalam korupsi ini, kita bisa mengambil 3 kata yang sangat penting, yaitu korup, korupsi, dan koruptor. Sebagai mahasiswa kita harus paham apa definisi 3 arti tersebut. Di antaranya ialah korup. Korup diartikan sebagai sifat yang busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Sedangkan korupsi ialah perbuatan yang sangat busuk seperti penggelapan uang, seperti penggelapan dana, dan sebagainya. Sedangkan koruptor ialah orang atau dalang yang berada di balik kedua kejadian tersebut. Korupsi telah lama menghiasi susunan tatanan dalam Indonesia, apalagi dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ketika Orde Baru, korupsi masih didominasi oleh pemerintah pusat, yang ketika berada dalam alam reformasi, korupsi telah berubah menjadi milik banyak masyarakat. Bukan hanya politik, bukan hanya pemerintah, bahkan pengusaha dan orang-orang kaya lainnya bisa ikut berkorupsi. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang bisa memiskinkan negara, apalagi jika dilakukan oleh kaum-kaum yang berpolitik. Ia sama dengan kasus kera putih lainnya. Korupsi adalah bahaya bagi ketahanan negara karena ikut mengganggu susunan ekonomi negara Indonesia. Setelah kita mengetahui beberapa definisi tentang korupsi, dan juga koruptor, di sini saya akan memaparkan beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus mega korupsi Soeharto. Kasus ini merupakan kasus pelopor korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Modus korupsi yang dilakukan Soeharto menurut Kejaksaan Agung adalah peraturan atau PP nomor 15 tahun 1976 yang menentukan 50% dari 5% sisa laba Bank Negara Indonesia disalurkan ke Yayasan Supersmart tahun 1976. Hasil PP tersebut terkumpulan 420 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 185 miliar melalui Yayasan Supersmart sejak tahun 1976 sampai dengan Soeharto lengser. Namun, hingga wafatnya pada tanggal 27 Januari 2008, tidak pernah ada hukuman yang diberikan kepada Soeharto. Padahal, tanggal 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagai alternatif merampas kekayaan presiden yang terlama di Indonesia tersebut, pada tahun 2007, Jaksa Agung Hendraman Supanji mengajukan gugatan terhadap Yayasan Supersmart atas dugaan perbuatan melawan hukum pada tanggal 9 Juli tahun 2007. Namun, hingga Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah terhadap Supersmart pada putusan atas permohonan pengajuan kembali atau PK kasus perdata tersebut pada tahun 2015, negara tidak berdaya menjalankan putusan tersebut. Seperti diketahui di dalam amar putusan yang diambil pada tanggal 8 Juli tahun 2015, Mahkamah Agung menyatakan yayasan tersebut harus membayar ganti rugi ke negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Namun, hingga kini Yayasan Supersmart baru membayar 300 miliar saja.
korupsi dana haji. Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis tanggal 22 bulan Mei 2014 secara mengejutkan menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012 sampai 2013. KPK menduga Surya Dharma Ali menggunakan dana haji untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji, serta melakukan pengelambungan harga markup, catering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Surya Dharma Ali adalah Menteri Agama kedua yang tersandung kasus korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Kemenak. Sebelumnya, Menteri Agama periode 2001 sampai 2004, Said Agil Husin Al-Munawar juga tersangkut korupsi dalam pengelolaan dana abadi umat yang berasal dari setoran haji sebesar 275,9 miliar pada 2006. Said Agil dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan dihukum penjara selama 5 tahun. Ada banyak celah tentang penetapan Menteri Agama sebagai tersangka korupsi, jelas sangat ironis. Menteri Agama yang seharusnya penuh bagi peranata pemerintahan dan masyarakat justru tersandung kasus korupsi. Jual beli suara dalam pemilu atau pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Jual beli suara merupakan disfungsional sistem demokrasi. Robert Merton menyatakan bahwa setiap sistem bersifat fungsional dan disfungsional. Demokrasi bersifat fungsional jika warga negara memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik dalam bernegara. Namun, demokrasi akan menjadi disfungsional ketika warga negara hanya mementingkan diri sendiri. Adapun kasus-kasus jual beli suara dalam pemilu yaitu Wahyu Setiawan menjadi tersangka KPK karena diduga menerima suap terkait janjinya mengangkat caleg PDIP Harun Masuki sebagai anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 dari daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan nomor urut 6. Penetapan itu dilakukan melalui mekanisme PAW. Menurut keterangan penyidik KPK, Wahyu Setiawan meminta uang operasional sebesar 900 juta untuk memuluskan aksinya. Tersangka pun mendapat imbalan sebesar 600 juta dari Harun dan sumber dana lain yang belum diketahui identitasnya. Ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain Wahyu Setiawan, KPK juga menjaring mantan anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaannya, yakni Agustiani Tio Fridelina, kemudian politisi PDIP Harun Masiku dan pihak swasta Saiku. 2 nama terakhir merupakan pemberi suap, adapun Wahyu Setiawan dan Agustiani diduga berperan penerima suap. Paradigma Pancasila terhadap kasus-kasus di atas. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek politik nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik, tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam proses pembangunan politik kita sekarang ini, permasalahan kita ialah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga
juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakatnya dan laju perubahan zaman. Dengan begitu, sistem politik demokrasi jati dirinya yang terkandung dalam hakikat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya. Pandangan kita sebagai mahasiswa dalam menanggapi masalah politik. Sebagai seorang pemuda, mahasiswa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Di antaranya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, menurut UU Kepemudaan, para pemuda dan juga mahasiswa harus mampu berperan sebagai agent of change, social control, dan iron stock. Peran mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan yang dimaksud ialah perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Sebagai dalam diri sendiri merupakan hal utama yang harus diubah. Dengan mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu mendorong, memotivasi, dan mempelopori terjadinya pembaharuan. Peran mahasiswa sebagai social control dengan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dengan berbagi bantuan moral dan material kepada masyarakat dan bangsa. Dua peran mahasiswa yang terakhir ialah iron stock, peran mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa masa depan yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Mahasiswa haruslah aktif dalam perkuliahan, mengembangkan soft skill, leadership, menjadi calon pemimpin masa depan. Berbagai kasus pelanggaran norma Pancasila yang pernah terjadi mungkin akan tetap menjadi lembaran hitam dalam sejarah panjang perjalanan Pancasila. Namun, di baliknya selalu ada pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik sehingga kita dapat menata langkah ke arah yang lebih baik. Walaupun sejarah pahit tak dapat dihapuskan, namun kita sebagai generasi penerus tombak kemajuan bangsa memiliki pilihan untuk mengukir prestasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Demikian pemaparan singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.